Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5, izinkan kami menjelaskan terkait BCG dan JE Matrix. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri dulu. Anggota kelompok kami ada Kirana Sherly Amanda, NPM 221. Saya sendiri Salsabila Wardani, NPM 229. Lalu ada Hana Vila Cahyatul, NPM 234. Dan Putri Ariska, NPM 259. Nah, pertama kita akan membahas terkait BCG Matrix. Apa itu BCG Matrix? BCG Matrix atau Matrix BCG adalah alat analisis bisnis yang digunakan untuk membantu perusahaan dalam mempertimbangkan peluang pertumbuhan dengan perencanaan strategis jangka panjang dan meninjau portofolio perusahaan tersebut agar dapat mengambil keputusan untuk berinvestasi, mengembangkan, atau menghentikan produknya. Matriks BCG ini juga membantu perusahaan dalam menentukan pengalokasian sumber daya dan sebagai alat analisis dalam pemasaran merek, manajemen produk, manajemen strategis, dan analisis portofolio. Nah, matriks BCG ini dikembangkan oleh Bruce Henderson pada tahun 1970-an. Tujuan utama BCG Matrix adalah untuk mengetahui produk manakah yang layak mendapat perhatian dan dukungan dana agar produk tersebut bisa bertahan dan menjadi kontributor terhadap kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Setiap produk memiliki siklus hidup, dan setiap tahap dalam siklus hidup produk mewakili profil risiko yang berbeda. Nah, selanjutnya, matriks BCG ini terdiri dari matriks yang berukuran 2 baris kali 2 kolom, atau terdiri dari 4 sel atau 4 kuadran. Nah, 4 sel tersebut pada dasarnya mewakili 4 kategori portofolio perusahaan dari 2 dimensi klasifikasi bisnis, unit, atau relatif market share. Kategori-kategori tersebut diwakili oleh bintang, cash cow atau sapi perah, anjing atau dogs, dan tanda tanya atau question mark. Nah, yang dimaksud bintang di sini, di mana produk atau unit bisnis yang memiliki pangsa pasar dominan dan pertumbuhan yang cepat serta menghasilkan uang atau pendapatan yang besar. Ini berarti produk-produk yang dihasilkan merupakan produk-produk terkemuka yang diminati oleh pasar perusahaan. Perusahaan membutuhkan banyak investasi untuk mempertahankan produk-produk tersebut, untuk mendukung pertumbuhan lebih lanjut, untuk mempertahankan keunggulan atas produk tersebut, agar dapat bersaing dengan produk kompetitor lainnya. Lalu ada sapi perah atau cash cows. Nah, yang termasuk dalam kategori sapi perah di sini adalah produk atau unit bisnis yang merupakan pimpinan pasar, menghasilkan uang atau pendapatan yang lebih banyak dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Produk atau unit bisnis dalam kategori ini memiliki pangsa pasar yang tinggi, namun prospek pertumbuhan ke depan akan sangat terbatas. Lalu selanjutnya ada kategori dogs atau anjing. Nah, ini juga biasa dikenal dengan istilah hewan peliharaan. Yang termasuk pada kategori ini adalah produk atau unit bisnis yang memiliki pangsa pasar rendah dan mengalami tingkat pertumbuhan yang rendah. Produk-produk pada kategori ini biasanya hanya memberikan kontribusi keuntungan yang sangat rendah atau bahkan harus menderita kerugian. Produk atau bisnis unit kategori ini umumnya merupakan beban bagi perusahaan karena dapat menguras waktu, manajemen, serta sebagian besar sumber daya perusahaan. Lalu yang terakhir ada question mark atau tanda tanya. Nah, kategori ini biasa kadang-kadang disebut juga dengan problem children atau wildcard. Yang termasuk dalam kategori ini adalah produk atau bisnis unit yang memiliki prospek pertumbuhan yang tinggi tetapi pangsa pasarnya masih sangat rendah. Penghasilan yang didapat umumnya tidak sebanding dengan biaya-biaya yang dikeluarkan.
Namun karena prospek pertumbuhannya sangat pesat sehingga berpotensi untuk menjadi stars atau bintang. Nah, manajemen perusahaan tersebut disarankan untuk tetap berinvestasi pada produk atau bisnis unit yang berada dalam kategori question marks. Ini karena pertumbuhannya yang tinggi. Selanjutnya ada cara menggunakan analisis matriks BCG. Berikut ini adalah langkah-langkah dalam menganalisis produk atau unit bisnis dengan menggunakan matriks BCG. Yang pertama adalah langkah 1. Pilih unit atau produk yang ingin dianalisis. Analisis matriks BCG dapat digunakan untuk menganalisis bisnis unit, strategis, merek, produk, atau bahkan perusahaan itu sendiri. Langkah pertama adalah menentukan pilihan terhadap unit mana yang akan dianalisis. Yang kedua adalah menentukan pasar atau market. Menentukan pasar merupakan hal yang paling penting dalam melakukan analisis. Kesalahan menentukan pasar akan menyebabkan klasifikasi yang tidak tepat. Selanjutnya ada langkah yang ketiga. Menghitung pangsa pasar relatif atau relatif market share. Relatif market share dapat dihitung berdasarkan segi pangsa pasar ataupun segi pendapatan. Perhitungannya adalah dengan membagi pangsa pasar atau pendapatan merek kita sendiri dengan pangsa pasar atau pendapatan merek pesaing terbesar kita dalam industri yang sama. Next. Selanjutnya ada langkah yang keempat, ketahui tingkat pertumbuhan pasar atau growth market rate. Growth market rate. Tingkat pertumbuhan industri dapat diketahui dari laporan industri yang biasanya tersedia secara online. Tingkat pertumbuhan pasar dapat dihitung dengan melihat pertumbuhan pendapatan rata-rata dari perusahaan terkemuka. Tingkat pertumbuhan pasar diukur dengan persentase persen. Selanjutnya ada langkah yang kelima, yaitu menggambar siklus di matriks BCG. Setelah melakukan perhitungan pada setiap variabel pengukuran, gambarkan posisi merek atau produk Anda ke dalam matriks dengan bentuk lingkaran. Gambarkan juga merek atau produk lainnya dengan bentuk lingkaran sesuai dengan proporsi pendapatan atau pangsa pasar yang didapat oleh merek yang bersangkutan. Next. Selanjutnya ada strategi setelah analisis matriks BCG. Berikut ini terdapat 4 strategi yang dapat diterapkan pada bisnis unit atau produk-produk yang berada dalam matriks BCG. Yang pertama, build atau membangun, yaitu meningkatkan investasi pada produk atau unit bisnis agar dapat meningkatkan pangsa pasar. Strategi ini biasanya dilakukan untuk mendorong produk-produk dalam kategori question marks menjadi stars dan akhirnya menjadi cash cows. Selanjutnya ada hold atau mempertahankan, yaitu strategi untuk mempertahankan produk-produk agar tetap pada kategori yang sama. Strategi ini biasanya digunakan pada kategori stars. Selanjutnya ada harvest atau memanen, yaitu strategi untuk mengurangi investasi dan mencoba untuk mendapatkan uang tunai atau cash semaksimum mungkin dari produk atau meningkatkan profitabilitas secara keseluruhan. Strategi ini biasanya digunakan pada produk-produk atau unit bisnis yang berada di kategori cash cows. Selanjutnya ada divest atau melakukan divestasi, yaitu strategi yang melakukan penutupan usaha atau likuidasi terhadap unit bisnis atau produk yang mengalami kerugian atau produk yang memiliki pangsa pasar rendah. Strategi divestasi ini biasanya dilakukan pada produk atau unit bisnis yang berada di kategori DOX. Next. Selanjutnya ada kelebihan dari matriks BCG. Yang pertama yaitu sebagai salah satu alat bantu yang cukup valid dalam penggunaan dasar saat pembuatan keputusan yang paling mudah apabila dibandingkan dengan jenis matriks yang lainnya. Yang kedua, matriks BCG ini adalah salah satu alat pembuat keputusan yang paling mudah. Hanya dengan membaca grafik, orang akan dapat dengan mudah melihat di posisi manakah perusahaan mereka berada. Selanjutnya, matriks ini digunakan untuk mengidentifikasi bagaimana sumber daya kas perusahaan dapat digunakan sebaik mungkin untuk memaksimalkan pertumbuhan dan profitabilitas perusahaan di masa depan. Yang terakhir, BCG Matrix menghasilkan kerangka kerja untuk mengalokasikan sumber daya di antara produk yang berbeda dan memungkinkan untuk membandingkan
portofolio produk secara sekilas. Next. Selanjutnya ada kekurangan dari matriks PCG. Kekurangan yang pertama yaitu dalam matriks ini hanya ada 2 dimensi yang digunakan untuk pangsa pasar relatif dengan tingkat pertumbuhan pasar. Yang kedua, sangat sulit untuk memperoleh data mengenai pangsa pasar dan tingkat pertumbuhan pasar. Yang ketiga, adanya penyederhanaan yang terlalu banyak karena semua perusahaan dianggap sebagai bintang, tanda tanya, anjing, atau sapi perah. Selanjutnya, metode ini umumnya menganggap bahwa setiap area bisnis tidak bergantung pada area bisnis lain. Padahal dalam beberapa kasus, area bisnis anjing dapat membantu lini bisnis lainnya agar memperoleh keuntungan kompetitif. Yang terakhir, matriks ini umumnya tidak mendeskripsikan apakah area bisnis atau industri yang berbeda tumbuh seiring berjalannya waktu. Oleh sebab itu, matriks ini tidak memiliki karakteristik temporal. Next. Selanjutnya adalah General Electric Matrix atau GE Matrix. Sebelumnya, aku ceritain dulu gimana asal-usulnya GE Matrix ini ada. Pada tahun 70-an, General Electric ini mengelola portofolio besar dan rumit dari produk-produk yang tidak terkait dan dia tidak puas dengan keuntungan dari investasinya dalam produk. Pada saat itu, perusahaan biasanya bergantung pada proyeksi arus kas masa depan, pertumbuhan pasar di masa depan, atau beberapa proyeksi masa depan lainnya untuk membuat keputusan investasi. Oleh karena itu, GE ini berkonsultasi dengan McKinsey dan Company, dan sebagai hasilnya kerangka 9 kotak dirancang. Matriks 9 kotak ini memetakan BU pada 9 elemen yang menunjukkan apakah perusahaan harus berinvestasi dalam produk, memanen atau melepaskannya, atau melakukan penelitian lebih lanjut pada produk, dan berinvestasi di dalamnya jika masih ada sumber daya yang tersisa. Lalu BU dievaluasi pada 2 sumbu, yaitu daya tarik industri dan kekuatan kompetitif unit. Dalam dunia bisnis, masalah kelangkaan sumber daya memengaruhi keputusan yang dibuat oleh perusahaan. Dengan sumber daya yang terbatas, tetapi banyak peluang untuk menggunakannya. Bisnis harus memilih cara menggunakan uang tunai mereka yang terbaik. Perjuangan untuk investasi terjadi di setiap tingkat perusahaan antara tim, departemen fungsional, divisi atau unit bisnis. Pertanyaan tentang di mana dan berapa banyak yang harus diinvestasikan adalah suatu hal yang membingungkan bagi mereka yang mengalokasikan sumber daya. Selanjutnya, jadi kesimpulan pengertian GE Matrix ini adalah matriks 9 sel 3x3 kolom yang digunakan untuk melakukan analisis bisnis portofolio sebagai salah satu langkah proses perencanaan strategis. Matriks GE ini menawarkan pendekatan sistematis bagi perusahaan multibisnis untuk memprioritaskan yang mana investasinya di antara unit-unit bisnis lainnya. Selanjutnya, di sini ada GE Matrix model. Matriks GE ini menggunakan 2 variabel, yaitu yang mengarah ke sumbu X dan sumbu Y. Yang sumbu X ini adalah kekuatan industri, dan yang sumbu Y ini adalah daya tarik pasar. Aku jelasin dulu masing-masingnya ya. Daya tarik pasar ini mempertimbangkan variabel yang terkait dengan pasar itu sendiri, termasuk tingkat pertumbuhan pasar, ukuran pasar, hambatan potensial untuk memasuki pasar, jumlah dan ukuran pesaing, margin laba aktual, dan implikasi teknologi dan keterlibatan di pasar. Sementara penilaian daya tarik dari industri ini sendiri bersifat subjektif. Ada beberapa faktor yang dapat membantu menentukan daya tarik industri,
Di antaranya ada ukuran industri, pertumbuhan industri, profitabilitas pasar, tren harga, intensitas kompetisi, resiko dan pengembalian keseluruhan dalam industri, peluang untuk membedakan produk dan layanan, dan juga struktur distribusi. Lalu sumber selanjutnya ada kekuatan bisnis, yang pada dasarnya melihat kekuatan dan kelemahan bisnis di berbagai bidang. Ini termasuk posisinya dalam kaitan dengan pesaing, dan kemampuan bisnis untuk menangani penelitian, produk, pengembangan, dan produksi akhir. Ini juga mempertimbangkan seberapa baik manajemen memanfaatkan sumber daya perusahaannya. Nah, faktor-faktor dari kekuatan bisnis atau industri ini sendiri diantaranya ada pangsa pasar, kekuatan aset dan kompetensi, kekuatan merek relatif, loyalitas pelanggan, posisi biaya relatif, kekuatan distribusi, catatan inovasi teknologi, dan akses ke keuangan dan sumber daya investasi lainnya. Lalu yang ada di dalam kolom-kolom ini kan ada grow, invest, hold, protect, harvest, and divest. Di sini ada implikasi strategis, yang mana ada 3 opsi umum yang udah aku sebutin tadi bagi perusahaan terkait dengan strategi investasinya. Misal yang grow, unit bisnis yang termasuk dalam kategori ini menarik investasi oleh korporasi karena mereka berada dalam posisi untuk menghasilkan pengembalian tinggi di masa depan. Investasi ini meliputi investasi dalam penelitian dan pengembangan, akuisisi, ekspansi iklan dan merek, serta perluasan kapasitas produksi. Lalu ada selektif. Unit-unit bisnis ini berada dalam posisi yang lebih ambigu dan tidak jelas. Apakah mereka akan tumbuh di masa depan atau menjadi stagnan. Investasi dalam kategori ini hanya boleh dilakukan jika ada uang yang tersisa setelah berinvestasi di unit yang menguntungkan. Lalu ada harvest ini tadi, yaitu unit dalam kategori ini mungkin berkinerja buruk dan di industri pasar yang kurang menarik. Ini seharusnya hanya diinvestasikan jika mereka dapat menghasilkan lebih banyak uang daripada yang dimasukkan ke dalamnya. Kalau tidak, perusahaan mereka akan dilikuidasi. Selanjutnya, selanjutnya ada kekuatan dan kelemahan dari GE matrix. Untuk kekuatannya, yang pertama, matriks GE menggunakan beberapa faktor untuk menilai SBU, yaitu strategi bisnis unit. Yang kedua, analisis GE lebih kaya dari analisis BCG karena lebih banyak faktor yang dipertimbangkan. Yang ketiga, lebih fleksibel. Yang keempat, banyak nilai pada pembahasan dan perdebatan yang diperlukan untuk mengidentifikasi dan menimbang faktor-faktor yang relevan. Untuk kelemahan GE matrix sendiri, yang pertama, ada matriks GE lebih besar daripada pendekatan BCG. Kedua, memerlukan pengumpulan dan pengolahan data yang lebih ekstensif. Ketiga, sangat subjektif. Yang keempat, hal untuk dilakukan. Next. Berikutnya ada melakukan analisis matriks GE. Yang pertama, menentukan daya tarik industri dari masing-masing unit bisnis. Menentukan daya tarik industri ini yaitu terdapat beberapa step. Yang pertama, buat daftar faktor. Hal pertama yang perlu dilakukan adalah mengidentifikasi faktor mana yang harus dimasukkan ketika mengukur daya tarik industri. Yang kedua, ada menetapkan bobot. Jumlah semua bobot harus sama dengan 1,0. Yang ketiga, ada beri peringkat untuk setiap faktor. Pilih nilai antara 1 sampai 5 atau 1 sampai 10, di mana 1 menunjukkan daya tarik industri rendah dan 5 atau 10 daya tarik industri tinggi. Yang terakhir, hitung skor total. Skor total adalah jumlah dari semua skor yang tertambah setiap unit bisnis. Next. Tentang
Langkah kedua yaitu menentukan kekuatan kompetitif dari masing-masing unit bisnis. Langkah kedua sama dengan langkah satu, saja kali ini alih-alih daya tarik industri, kekuatan kompetitif unit bisnis terkonversi. Sama seperti langkah pertama, yaitu buat daftar faktor, tetapkan bobot dari peringkat untuk setiap faktor, dan hitung skor total. Next. Yang kedua, plot unit bisnis pada matriks. Unit bisnis direpresentasikan sebagai lingkaran. Ukuran lingkaran harus sesuai dengan proporsi pendapatan bisnis yang dihasilkan oleh unit bisnis tersebut. Misalnya, unit bisnis 1 menghasilkan 20% pendapatan dan unit bisnis 2 menghasilkan 40% pendapatan untuk perusahaan. Ukuran lingkaran untuk unit bisnis 1 akan berukuran setengah lingkaran untuk unit bisnis 2. Next. Dalam analisis produksi, ada implikasi yang berbeda yang harus diikuti, tergantung pada kotak mana unit bisnis yang telah dipetakan. Kelompok investasi atau pertumbuhan, selektivitas atau penghasilan, dan kotak panen atau divestasi. Menunjukkan apa yang harus dilakukan dengan investasi. Next. Langkah yang kelima adalah identifikasi arah masa depan setiap unit bisnis. Analisis lebih lanjut dapat mengungkapkan bahwa investasi ke beberapa unit bisnis dapat sangat meningkatkan posisi kompetitif mereka atau bahwa industri dapat mengalami pertumbuhan besar di masa depan. Ini memengaruhi keputusan yang diambil tentang investasi ke dalam satu atau unit bisnis lain. Next. Selanjutnya, terdapat perbedaan matriks GE dengan BCG. Yang pertama itu perbedaan visual. BCG hanya matriks 4 elemen, sementara GE McKinsey adalah matriks 9 elemen. Yang kedua, kelengkapan. Alasan mengapa kerangka kerja GE McKinsey dikembangkan adalah alat portofolio BCG tidak cukup canggih untuk orang-orang dari General Electric. Dalam matriks BCG, kekuatan kompetitif unit bisnis sama dengan pangsa pasar relatif, yang mengasumsikan bahwa semakin besar pangsa pasar suatu bisnis, semakin baik posisinya untuk bersaing di pasar. Next. Sekian presentasi dari kelompok 5, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.